Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita ini berkisah tentang seorang pendaki yang harus mengalami nasib tragis karena perbuatan nistanya. Bagaimana kelanjutannya? Ora usah suwi-suwi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mengumpulkan kekuatan untuk menjelaskan perihal permintaan Tony. Semua menangis haru tak kala mendengar penuturanku tentang keputusan yang Tony ambil. Tony. Bi Rohayati menangis histeris di depan pintu ruangan resusitasi. Semua pengunjung dan pasien rumah sakit terkejut mendengar tangisan histeris Bi Rohayati di pagi yang buta. Pagi itu di depan ruangan resusitasi berkalang duka. Tangisan kian pecah tak kala tubuh yang terbujur kaku dibawa keluar oleh para medis untuk melakukan pemeriksaan dot and refill dan memastikan kematian. Dokter IGD mencatat semua hasil pemeriksaan dalam rekap medis pasien. Tony kemudian dikonsultasikan kepada forensik untuk melakukan pemeriksaan dot and refill dengan melampirkan rekam medis pasien yang sudah diisi lengkap. Dokter forensik melakukan pemeriksaan dot and refill dan menentukan kematian pasien. Setelah mengetahui alasan kematian Tony, mereka membuat surat keterangan kematian oleh dokter forensik. Setelah semua proses pemulangan jenazah selesai dilakukan, kami pun membawa jasad Tony ke kota Lubuk Linggau untuk segera dikebumikan di tempat kelahirannya. Di sepanjang perjalanan, suara sirine ambulan terdengar sangat memilukan. Hal itu pula yang membuat tangisan Bi Rohayati dan Tina tak kunjung reda. Apalagi Tina, kasihan dia. Temanku satu ini nampak seperti orang depresi. Jiwanya terguncang tak kalah mengetahui Tony meninggal dunia dikarenakan ingin memberi kehidupan kepadanya. Walau secara sikap Tony terbilang keras kepala, tapi dia adalah sosok yang patut diapresiasikan. Tony mengambil keputusan itu karena tidak ingin membuat kedua orang tuanya terbebani oleh kesalahan yang telah ia perbuat. Dia juga memberi kesempatan kepada Tina agar bisa memperbaiki diri, terutama kepada Sang Pencipta alam semesta. Sekitar lebih kurang 4 jam, kami akhirnya tiba di kota Lubuk Linggau. Terlihat bendera simbol kematian berwarna hijau berkibar di simpang gang rumah keluarga duka. Kedua kakak kandung Tony bernama Reza dan Cynthia yang bekerja di ibu kota telah menyiapkan semuanya. Mereka memang tidak ikut ke pagar alam karena baru berangkat dari Jakarta setelah mendengar kabar bahwa Tony telah wafat. Tangis sanak saudara pun pecah, apalagi Mbak Reza dan Mbak Cynthia. Mereka begitu histeris saat melihat jasad Tony yang dikeluarkan perlahan dari dalam ambulan. Namun tidak semua orang ikut berduka cita. Begitulah manusia. Beberapa di antaranya mencemooh, mencibir, bahkan mengumpat walau dengan suara berbisik. Kerasnya kehidupan membuat mereka kehilangan rasa empati terhadap sesama. Spekulasi miring tentang kematian Tony adalah azab yang maha kuasa bermunculan.
Aku hanya bisa menghela napas tak kala cemoohan itu tertangkap indera pendengaran. Karena semua sanak saudara telah berada di rumah duka dan tidak ada lagi keluarga yang ditunggu. Hari itu juga Tony segera dikebumikan. Aku terus menahan air mata saat memandikan jenazah temanku itu. Semua proses yang dilakukan untuk mengantar Tony ke liang lahat, aku sengaja melibatkan diri. Karena memang ini adalah kali terakhirku bisa melihatnya. Aku hanya berharap semoga segala amal perbuatannya diterima oleh Sang Pencipta alam semesta. Pemakaman Tony segera akan dimulai. Ruang kubur yang sedari tadi digali telah selesai dikerjakan. Isak tangis keluarga terdengar sangat jelas. Berbeda dengan yang lainnya. Bi Rohayati terlihat sangat histeris. Dia juga merontak-rontak tak terkendali. Kesedihan di muka liang kubur menyelimuti suasana, mempengaruhi jiwa-jiwa yang hadir di pemakaman, merangkul semua raga bak selimut penderitaan. Di sini aku menyadari kehilangan adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Terlebih lagi Tony adalah putra satu-satunya. Begitu berat untuk Bi Rohayati menampung dan menerima kenyataan ini. Dia hanya bisa menuntut keadilan Tuhan dan mengutuk keadaan, seakan tak percaya dengan kenyataan yang telah terjadi. Air mataku mulai berkaca-kaca karena teringat kepergian ayah 16 tahun lalu. Aku yang kala itu berusia 2 tahun hanya bisa melongo kebingungan tak kala melihat ibu meronta-ronta tak terkendali. Namun ketika aku terhanyut dalam kenangan tentang ayah, ibu menepuk pundakku. Kumandangkan azan, nak. Ini kali terakhirmu bisa melihat dia, ujar ibu kepadaku. Aku turun ke dalam kuburan untuk mengumandangkan azan di tempat peristirahatan terakhir Tony. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perasaanku bercampur aduk tak karuan menjadi satu. Sedih dan rasa haru semua bersatu padu pada takbir pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan perasaan berkecamuk itu, perlahan tanpa terasa, di takbir kedua aku mengeluarkan air mata. Perasaan sedari tadi yang aku bendung akhirnya tumpah juga. Peluru-peluru kesedihan yang datang bertubi-tubi tanpa ampun merajam sukma, kian menambah hatiku lara. Asyhadu an la ilaha illallah. Dadaku sesak, tertekan oleh isak tangis yang sudah tidak kuat lagi aku tahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Suaraku bergetar, tubuhku merinding, apalagi ditambah tangisan Bi Rohayati yang terdengar makin keras, membuatku semakin pilu. Namun aku mencoba menahan agar tangisku tetap sunyi. Biarlah dia menjerit di relung hati yang dalam pada ruang yang sepi. La ilaha illallah. Hingga di lapas terakhir ini, aku temukan keikhlasan pada gelapnya kesedihan. Ia menjadi cahaya di tengah kegelapan sakitnya kehilangan. Hingga penerimaan yang sesungguhnya datang.
Tangis sanak saudara mulai reda, hanya menyisakan seduh sedan yang perlahan mulai berpamitan. Dengan tatapan kosong, aku menyaksikan Tony ditimbun tanah-tanah merah. Dalam hatiku bertanya, sesakit inikah kehilangan? Terlalu kejam untuk diterima oleh sanubari. Kenapa hal sekejam dan sesakit ini semesta berikan izin untuk hadir di muka bumi? Itulah kehidupan. Sejatinya tidak ada yang abadi di dunia ini. Perlahan tapi pasti kita semua akan mendapatkan giliran bila waktunya telah tiba. Kehilangan-kehilangan itulah yang membuat ketidakseimbangan dalam hidup. Hal itu pula menjadi penyakit metafisik yang melukai sukma. Tony telah berpulang ke rahmatullah dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Mengikhlaskan memang tidak semudah kata, tapi percayalah, hati yang ikhlas akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kawan, jangan sia-siakan hidupmu. Sisihkan sedikit waktu untuk beribadah. Kelak, ibadah itulah yang menjadi bekal kita di akhirat nanti. Cuaca yang tadinya bersahaja seketika berubah mendung, seakan turut berduka cita atas kepergian Tony. Awan-awan hitam berdatangan mulai menutupi langit. Angin kencang yang datang seolah mengelus kepala, membuat rambut tak mampu diam. Embusan angin membangkitkan memori kelam bersama Tony kala kami sedang di pelataran Gunung Dempo, tempat awal mula sejarah itu terjadi. Buruan, selesaikan pemakaman. Nampaknya hujan badai akan turun, ujar salah satu pemuka agama yang turut menghadiri acara pemakaman. Kami pun segera bergegas menyelesaikan pemakaman yang sudah tidak seberapa lagi itu. Langit sudah semakin gelap. Nampaknya awan sudah tidak kuat lagi membendung muntahan air yang akan membasahi bumi. Perlahan buliran rintik hujan yang besar mulai turun, diiringi angin kencang yang mulai membasahi tanah-tanah merah kuburan. Para pengantar dan pelayat mulai meninggalkan pemakaman. Beberapa di antara mereka berlari untuk menghindari hujan. Hal itu membuat suasana di area kuburan menjadi sepi, hingga menyisakan Tina yang berdiri sendiri menatap batu nisan Tony sembari diguyur hujan yang mulai menderas. Nak, ayo pulang. Jangan hujan-hujanan. Nanti kamu sakit. Ikhlaskan kepergian Tony, biar dia bisa beristirahat dengan tenang. Panggil Bu Wanti pada Tina dengan nada khawatir. Tina seolah tidak mendengar panggilan ibunya. Dia masih tetap saja memandangi nisan Tony di tengah hujan deras yang berpacu melawan angin kencang. Biarkan aku yang membujuk Tina, Bi. Semoga dia bisa mengikhlaskan kepergian Tony dan bisa pulang bersamaku. Pungkasku kepada Wi Wanti, ibunya Tina. Aku menghampiri Tina, lalu mencoba membujuknya, berharap dia mau pulang bersamaku. Tapi bukannya berhasil, malah Tina membuatku takut. Tatapannya kosong, dengan rambut basah yang terurai menutupi bagian wajah. Tanpa bicara sepatah pun, Tina berhasil membuat nyaliku hampir ciut. Bruk! Tiba-tiba saja Tina terjatuh dan pingsan. Tekanan batin yang dialaminya membuat jiwanya terguncang. Ini akan berdampak serius bila lambat ditindaklanjuti. Tina bukan hanya merasa bersalah terhadap Tony, tapi lebih ke tekanan dari orang-orang sekitar. Bukan tidak mungkin dia akan menjadi gunjingan masyarakat, bulian,
bisa saja terjadi kepadanya. Aku segera merangkul dan membawa Tina pulang agar bisa segera diberikan pertolongan pertama. Hujan masih saja tak kunjung reda sampai pergantian waktu dari terang ke gelap. Malam ini adalah hari pertama tahlilan Tony. Malam pertama juga baginya di alam kubur. Tahlilan hari pertama Tony tidak terlalu banyak dihadiri oleh warga karena memang hujan dari sore menjelang salat Isya belum juga kunjung reda. Hanya beberapa orang dari pihak keluarga dan tetangga terdekat saja. Setelah selesai acara tahlilan, aku menjumpai Bang Roy untuk membicarakan tentang janjiku kepada Tony yang harus aku tepati. Nanti setelah 7 hari Tony, aku akan ke pagar alam lagi Bang, ucapku pada Bang Roy. Untuk apa? Tanya Bang Roy. Aku telah berjanji kepada Tony untuk menjadi matanya melihat keindahan alam semesta dari puncak Gunung Dempo, pungkasku. Kamu yakin ingin mendaki lagi? Tanya Bang Roy. Iya, karena itu adalah permintaan terakhir Tony. Aku menghela napas berat saat menyebut nama sahabatku itu. Abang akan mendampingimu untuk mewujudkan janji itu, tegas Bang Roy. Terima kasih Bang, tandasku. 3 hari setelah kematian Tony, sekitar jam 9 pagi, Mbak Reza main ke rumahku. Beliau mengantarkan pakaian Tony untuk aku pakai sholat Jumat. Tidak hanya perlengkapan sholat saja, dia juga memberiku pakaian Tony yang masih layak pakai dan terbilang baru. Mbak berharap kamu bisa menerima pakaian ini. Izinkan kami melihat sosok Tony di dalam dirimu, ucap Mbak Reza dengan mata yang berbinar. Terima kasih Mbak, aku sangat senang menerimanya. Tony dan aku memang berteman dari kecil. Bahkan kebersamaan kami hanya bisa dipisahkan oleh Tuhan, pungkasku berat. Memang tidaklah mudah melupakan seorang teman yang tali persahabatan sudah terjalin sejak lama. Bahkan di 7 tahun terakhir, kami seperti tidak terpisahkan. Kami juga mengucapkan terima kasih. Tony beruntung memiliki teman seperti kamu. Tadi Mama bilang kita sudah sepakat untuk mengurus semua kebutuhanmu saat pendakian nanti. Semoga kamu bisa mengabulkan permintaan terakhir Tony menjadi matanya melihat keindahan dari puncak Gunung Dempo. Jelas Mbak Reza. Wah, terima kasih banyak Mbak, ucapku. Sama-sama Tio. Ya sudah, saya pamit dulu. Di rumah banyak pekerjaan untuk mempersiapkan 4 hari Tony nanti malam. Mbak Reza pun berpamitan. Dia juga meminta ibu kalau tidak terlalu sibuk untuk membantu persiapan tahlilan nanti malam. Namun ibu menyuruh Mbak Reza duluan dan dia akan menyusul belakangan. Kamu yakin ingin mendaki lagi setelah kejadian dialami Tony dan Tina? Tanya ibu kepadaku. Rupanya ada kekhawatiran di hatinya tak kala mendengar rencanaku yang akan mendaki setelah hari ke-7 kepergian Tony. Iya Bu, aku sudah berjanji pada Tony untuk menjadi matanya melihat keindahan di atas puncak tertinggi Sumatera Selatan. Ibu hanya khawatir. Kemarin tetangga bercerita saudaranya yang bekerja di perkebunan teh di pagar alam tewas dimangsa hewan buas, harimau, pungkas ibu tegas. Insya Allah Bu, Tio akan baik-baik saja.
Ibu cukup mendoakan agar aku kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tuturku lembut. Ya sudah, kamu siap-siap ke masjid. Salat Jumat. Ingat, jangan lupa pakai pakaian Tony. Ibu mau ke rumah Biro Hayati, bantu-bantu di sana. Nanti sehabis dari masjid, mampirlah ke rumah Tony, tandas ibu kepadaku. Aku menghela napas. Beruntung kali ini aku mampu meyakinkannya. Setelah ibu pergi ke rumah Biro Hayati, aku pun mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat Jumat di masjid. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Liku. Bye-bye.